warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jerhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia. Saya Siti Nabila Sofyana dengan NIM 222-05115 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh pengelolaan perpustakaan terhadap minat baca peserta didik di SMK Negeri 2 Kediri. Baik, langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya memilih penelitian ini. Alasan saya memilih penelitian ini karena mengingat di Indonesia masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah di beberapa wilayah. Selain itu, banyak peserta didik di zaman sekarang lebih memilih bermain sosial media ketimbang membaca buku. Namun, perpustakaan sekolah masih menjadi salah satu sumber utama pengetahuan dan informasi bagi peserta didik. Maka dari itu, pengelolaan perpustakaan harus dilakukan dengan cara yang tepat dan harus dilakukan pengelolaan agar dapat menarik perhatian peserta didik. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena saya melihat bahwasanya di SMK Negeri 2 Kediri, para siswanya jarang sekali datang ke perpustakaan. Mereka hanya datang ke perpustakaan saat meminjam buku dan mengembalikan buku saja. Melihat dari hal itu menunjukkan bahwasanya minat baca peserta didik SMK Negeri 2 masih kurang. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengelolaan perpustakaan agar nantinya dapat meningkatkan minat baca peserta didik yang ada di sana. Baik, berikutnya dari latar belakang tersebut, peneliti mengambil dua rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana gambaran minat baca peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 Kediri, dan rumusan masalah yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh pengelolaan perpustakaan terhadap minat baca peserta didik di SMK Negeri 2 Kediri. Berikutnya untuk variabel penelitian. Di sini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen ini diberi simbol X. Di sini variabel independennya adalah pengelolaan perpustakaan. Berikutnya adalah variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Di sini variabel terikatnya diberi simbol Y, yaitu minat baca peserta didik. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian sendiri diartikan sebagai dugaan sementara terhadap penelitian. Untuk HA-nya adalah pengelolaan perpustakaan berpengaruh terhadap minat baca peserta didik, dan untuk H0-nya pengelolaan perpustakaan tidak berpengaruh terhadap minat baca peserta didik di SMK Negeri 2 Kediri. Berikutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Penelitian kuantitatif ini berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Lalu kemudian dikembangkan untuk dicari permasalahan, kemudian dari permasalahan tersebut diajukan untuk memperoleh pembenaran atau sebuah penolakan. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi sendiri diartikan adalah keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah. Untuk populasinya sendiri, peneliti mengambil dari seluruh siswa yang ada di SMK Negeri 2 Kediri yang berjumlah 1973. Dan sedangkan sampel sendiri adalah sebagian dari populasi.
Untuk sampel di sini peneliti menggunakan teknik random sampling. Kemudian peneliti menghitung sampel yang akan diambil menggunakan rumus berikut. Dari rumus tersebut diperoleh 95 siswa untuk menjadi responden. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Observasi sendiri dilakukan secara langsung, yaitu peneliti berada langsung bersama objek yang diteliti. Untuk angket atau kuesioner adalah pengumpulan data menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab atau ditulis oleh responden. Dokumentasi sendiri diartikan sebagai melihat dan mencatat suatu laporan yang tersedia. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Jadi, instrumen penelitian ini dapat diartikan sebagai alat bantu peneliti untuk mengumpulkan data yang ada. Instrumen penelitian di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen kuesioner ataupun angket. Dari variabel yang ada, terdapat indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh peneliti. Untuk variabel pengelolaan perpustakaan, terdapat indikator yang pertama ada ruang perpustakaan, yang kedua luas perpustakaan, 3 lokasi ruangan yang strategis, yang keempat ada penataan ruang, dekorasi ruang, pencahayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk indikator minat baca sendiri ada rasa ingin tahu yang tinggi, keadaan lingkungan fisik, keadaan lingkungan sosial, kuantitas sumber bacaan, dan kesenangan membaca. Berikutnya adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik yang berbentuk korelasi, yaitu menggunakan analisis regresi sederhana yang berbentuk korelasi sebab akibat dengan menggunakan aplikasi SPSS. Peneliti menggunakan analisis regresi sederhana karena terdapat 2 variabel yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Berikutnya, teknik keabsahan data. Uji keabsahan data kuantitatif menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji daftar pertanyaan untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner yang diisi responden sudah layak atau belum untuk digunakan dalam pengambilan data. Untuk uji validitas sendiri adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Ini menggunakan R hitung. Jika R lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika R lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Untuk uji reliabilitas ini merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Di sini menggunakan Cron-Base alpha dengan nilai alpha 0,60. Jika lebih besar, maka dinyatakan reliable. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.